Pendiri KFC, siapa sih yang tidak tahu KFC? Tentu 90% dari masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan, pernah dan sering mengonsumsi makanan cepat saji yang cukup populer ini. Menu utama dari KFC adalah ayam gorengnya. KFC atau Kentucky Fried Chicken memang sangat populer dan sudah memiliki ratusan cabang yang tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. Restoran cepat saji ini identik dengan ayam goreng yang renyah. Didirikan oleh seseorang yang bernama Harlan David Sanders. Untuk kamu yang pernah membeli KFC, pasti tidak akan asing lagi dengan wajah kakek-kakek yang ada di berbagai sudut restoran. Nah, wajah kakek tersebut adalah Harlan David Sanders, yaitu pendiri KFC, restoran cepat saji favorit kita semua. Biasanya, beliau dikenal dengan sebutan Kolonel Sanders. Di restoran KFC, tidak hanya olahan ayam gorengnya saja yang dibuat oleh sebagian besar orang. Namun, biografi dari Kolonel Sanders juga kerap dicari oleh banyak orang, khususnya bagi para penggemar KFC atau Kentucky Fried Chicken. Sebab, kisah dan juga perjalanan hidupnya, serta perjalanan karirnya hingga mencapai kesuksesan, telah menginspirasi banyak orang. Nah, untuk kamu yang penasaran dengan pendiri KFC alias Kolonel Sanders, di dalam artikel ini, kita akan membahas tuntas mengenai biografi pendiri KFC. Hal tersebut dapat kamu jadikan motivasi untuk membangun usahamu sendiri. Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Biografi singkat Kolonel Sanders. Harlan Sanders, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Kolonel Sanders, lahir pada tanggal 9 September tahun 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Sanders adalah anak yang paling tua dari pasangan Wilbur David dan Margaret Ann Sanders. Sang ayah bekerja di salah satu perkebunan, dan juga terkadang mencari tambahan pendapatan, dengan bekerja di rumah jagal. Sementara ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga, yang bertugas untuk menjaga serta merawat Sanders, dan juga kedua adiknya. Pada usia 6 tahun, Sanders telah mengalami masa sulit di dalam hidupnya. Di mana pada saat itu, sang ibu harus mencari pekerjaan di luar, guna membantu sang ayah menghidupi kebutuhan keluarganya. Bahkan Sanders harus bertukar posisi, untuk menjaga saudara-saudaranya, dan juga memasak. Oleh karena itu, Sanders jadi sudah terbiasa dengan kegiatan memasak, karena kegiatan tersebut ia lakukan secara terus-menerus, sejak usia 10 tahun. Sehingga Sanders merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan memasak, yang cukup mumpuni. Untuk anak di usianya tersebut, Sanders dapat memasak berbagai macam menu, dan dapat menggunakan pisau, serta alat masak lain secara baik dan lihai. Di usianya yang menginjak 12 tahun, ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Kemudian setelah itu, ternyata Sanders tidak akur dengan ayah tirinya. Oleh sebab itu, prestasinya di sekolah menjadi berantakan. Lalu di usia 13 tahun, ketika Sanders berada di kelas 7 sekolah menengah, Sanders nekat untuk keluar dari sekolah, dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia kemudian bekerja serabutan, untuk dapat bertahan hidup. Di mana salah satu pekerjaan yang pernah ia lakukan adalah, menjadi seorang pelukis kereta kuda di Indianapolis. Lalu di usia 14 tahun, Sanders berpindah ke selatan Indiana, dan bekerja di salah satu lahan pertanian milik Sam Wilson. Ketika bekerja sebagai kuli tani, Sanders hanya bisa memperoleh upah tidak lebih dari 16 sen. Tak hanya itu, Sanders juga pernah bekerja sebagai tukang parkir. Setelah memperoleh persetujuan dari sang ibu, akhirnya Sanders bersama pamannya pergi ke New Albany, Indiana, di tahun 1906. Pada saat itu, pamannya bekerja di suatu perusahaan tram, dan juga Sanders yang dijadikan sebagai konduktor. Memalsukan tanggal lahir, agar bisa bergabung dengan tentara Amerika Serikat. Berbagai macam pekerjaan sudah pernah ia coba, untuk bisa membiayai kehidupan sehari-hari, untuk diri sendiri ataupun keluarga. Bahkan di tahun 1906, ketika usianya baru menginjak 16 tahun, ia memalsukan tanggal lahirnya, demi untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Cara tersebut ternyata berhasil, dan Sanders memperoleh tugas pertamanya di Kuba, dan 1 tahun kemudian ia diberhentikan secara hormat. Berpindah-pindah tempat tinggal sampai menikah. Setelah berhenti dari tentara Amerika Serikat di tahun 1907, Sanders kemudian kembali tinggal bersama dengan pamannya di Sheffield, Alabama. Sanders saat itu bekerja untuk Southern Railway, yang bertugas untuk pandai besi di bengkel-bengkel. Kemudian setelah itu, Sanders sempat pindah-pindah tempat tinggal,
dan juga pekerjaan. Lalu pada tahun 1909, Sanders bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Josephine, dan akhirnya mereka menikah. Mempelajari ilmu hukum. Di tahun yang sama, seperti saat ia bertemu dan menikahi Josephine, Sanders kemudian mulai belajar tentang ilmu hukum di La Salle Extension University. Di sana Sanders terus menggali kemampuannya, sampai akhirnya ia mendapatkan ijazah di bidang hukum. Walaupun sudah sering menangani sebuah kasus di beberapa pengadilan yang ada di Little Arkansas, tapi Sanders tetap merasa bahwa penghasilannya masih sangat jauh di bawah standar. Hingga ia berpikir bahwa ijazahnya yang sudah ia dapatkan tidak berguna. Mendirikan sebuah perusahaan kapal feri, tapi gagal. Di tahun 1920, Sanders mendirikan sebuah perusahaan kapal feri. Usaha tersebut dianggap cukup sukses. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja, perusahaan kapal feri yang dimiliki oleh Sanders itu telah menghasilkan keuntungan hingga ribuan dolar dan juga dilirik oleh para investor. Pada akhirnya, di tahun 1923, Sanders melepaskan perusahaan tersebut dan menjualnya kepada para investor. Hasil dari penjualan perusahaan tersebut digunakan oleh Sanders untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu lampu di tahun 1924. Namun, perusahaan tersebut gagal total di tengah perjalanan, karena muncul perusahaan listrik lain yang lebih dominan dan bisa menciptakan teknologi baru. Pindah ke Corbin, Kentucky yang menjadi cikal bakal terciptanya KFC. Setelah perusahaan lampunya gagal, Sanders kemudian memutuskan untuk pindah dari Indiana ke Kentucky. Disinilah Sanders membuka pom bensin. Namun sayangnya usaha ini juga tidak berhasil, karena di tahun 1930, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Di mana krisis tersebut dikenal dunia dengan sebutan The Great Depression. Setelah adanya krisis tersebut, Sanders mencoba kembali peruntungannya dengan mengubah pom bensin miliknya menjadi sebuah restoran yang diberi nama Harlan Sanders Restaurant. Dengan kemampuan masak yang ia miliki, Sanders mampu menyediakan aneka menu makanan, seperti ayam goreng, sampai steak. Ternyata, usahanya yang satu ini cukup berhasil dan bertahan hingga belasan tahun. Karena restorannya cukup terkenal di daerah Kentucky, Sanders jadi dikenal oleh orang-orang di sana dengan sebutan Kolonel Sanders. Walaupun pada faktanya, Sanders tidak pernah memperoleh gelar kolonel saat ia masih berkarir di militer. Tapi kolonel di sini bukan berarti angkatan militer, namun kolonel dalam buket ayam goreng. Popularitas dari makanan tersebut berkembang sangat jatuh bangkrut. Beberapa tahun kemudian, tata letak kota Kentucky mulai mengalami perubahan, sehingga restoran Sanders tidak lagi strategis dan menarik pengunjung untuk datang. Hal itulah yang menjadi salah satu sebab kenapa ia terpaksa menjual tempat makan tersebut melalui pelelangan terbuka dengan harga yang cukup murah, yaitu $70.000. Jumlah tersebut bahkan belum cukup untuk membayar semua hutangnya. Menyukai ayam goreng, Sanders merupakan seorang penggemar ayam goreng yang tidak menggunakan cara klasik, yaitu dengan menggunakan minyak yang tidak dapat menghasilkan rasa seperti yang diinginkannya. Kemudian pada tahun 1939, Sanders menemukan cara yang cukup efektif untuk menggoreng ayam. Salah satu yang membantunya dalam menemukan cara barunya itu adalah penemuan pressure cooker, atau panci bertekanan yang bisa menghasilkan ayam yang enak dan segar dalam waktu 10 detik saja dengan cara dikukus. Menghabiskan 1 tahun lebih untuk uji coba resep ayam goreng. Harlan Sanders sadar jika selama ini pelanggan di restorannya sangat suka dengan ayam goreng buatannya. Kemudian ia mencoba untuk mengembangkan kembali resep ayam goreng itu dan menjadikannya sebuah usaha. Dengan modal yang ia miliki pada saat itu, Sanders menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk melakukan berbagai macam uji coba dengan resep ayam goreng miliknya. Lalu di tahun 1940, Sanders telah sukses menyelesaikan resep rahasianya untuk menggoreng ayam agar enak, lezat, dan segar. Mengalami banyak penolakan, Harlan Sanders mencoba untuk menjual resep ayam goreng ala KFC ke restoran yang ada di wilayah Utah, Amerika Serikat. Sanders mencoba untuk menawarkan resep penemuannya itu. Pada saat itu, Sanders turun langsung ke pasar-pasar untuk mempromosikan ide jualan ayam KFC-nya, walaupun ia sudah tua dan terserang penyakit rematik. Sanders terkadang sampai tertidur di dalam mobil demi memenuhi kebutuhan hotelnya. Selama 2 tahun ia berkeliling menawarkan resepnya,
Sanders hanya bisa memuaskan 5 restoran saja. Resep ayam yang ia buat lebih banyak ditertawakan dan ditolak. Selama 2 tahun berkeliling, Sanders mendapatkan lebih dari 1.000 penolakan. Tapi tanpa kenal lelah, Sanders tetap yakin bahwa ia akan berhasil jika terus berusaha. Harlan Sanders wafat. Pada tahun 1980, Sanders didiagnosis menderita penyakit leukemia. Kemudian ia meninggal dunia pada tanggal 6 Desember tahun 1980, di usianya 90 tahun. Sanders meninggal dunia di rumah sakit Yahudi, di Louisville, Kentucky, dan kemudian dimakamkan di pemakaman Cave Hill di Louisville, Kentucky. Setelah Sanders wafat, di tahun 1982, bisnis franchise KFC menjadi bagian dari anak perusahaan, Reynolds, dan di tahun 1986, KFC kembali dibeli oleh perusahaan Pepsi Cola, senilai $840 juta. Kemudian pada tahun 1995, jumlah restoran ayam goreng tersebut mencapai 9.000. Sementara pegawai yang bekerja di restoran tersebut, mencapai 750.000 orang yang tersebar di 92 negara di dunia.